Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Baik lagi dengan gua, Leo Morrison atau Spider 9. Dan sesuai tema hari ini kita akan bahas tentang apa sih yang disebut dengan, maksudnya yang masuk kriteria gitu ya, kriteria beginner tarantula atau tarantula pemula gitu ya. Kemarin kita udah bahas gimana tips-tips untuk memulai teman-teman yang mau keep tarantula gitu ya, memelihara tarantula gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang apa aja sih kriteria yang istilahnya kita oke nih, gua udah siap miara tarantula, misalnya kayak kemarin udah tips-tips yang gua kasih gitu ya, benefitnya apa, plus minusnya miara tarantula deh kayak gitu. Terus sekarang gue mau milih tarantula nih, cerita gitu, gue mau beli gue mau beli tarantula yang cocok apa gitu ya kan, yang cocok apa dari sekian banyak FYI gitu ya. Saat ini tarantula yang udah jadi gini teman-teman, tarantula itu spesiesnya banyak banget gitu ya, genusnya, spesiesnya banyak banget, itu mungkin ribuan nyampe gitu ya, lebih dari 1000 mungkin nyampe. At least yang baru teridentified itu sekitar 800-an kurang lebih gitu ya. Ini gue terakhir sih baca-baca segitu ya, mungkin tiap hari akan nambah gitu ya, tapi angkanya antara 800 sampai 1000. Dan nggak semua dari itu masuk ke hobi gitu ya. Maksudnya hobi adalah tarantula yang masuk ke untuk bisa di keep gitu ya, kayak di belakang gue gini. Jadi nggak semua tarantula itu bisa masuk ke hobi, karena ada beberapa yang memang mereka perlu katakanlah lingkungan yang istilahnya kita nggak bisa bikin gitu ya di tempat-tempat kayak gini gitu ya. Jadi itu satu, nggak semuanya masuk ke hobi. Oke, kedua, di dunia tarantula kita tuh ada istilah new world, old world gitu ya, dunia baru, dunia lama. Apaan lagi tuh gitu ya. Jadi ini cerita sebelum Tenggara Api menyerang teman-teman. Ya, jadi new world itu sebenarnya, atau dunia baru gitu, tarantula dunia baru, boleh dikatakan secara gampangnya gini teman-teman gitu ya. Dunia baru itu adalah tarantula yang boleh dikatakan mereka punya defensive mechanism ya, sistem pertahanan diri mereka. Mekanisme pertahanan dari mereka itu adalah mereka punya urticating hairs yang bikin, atau gampangnya bilangnya apa ya, bulu gatal gitu ya. Jadi mereka akan rilis urticating hairs mereka ketika predator mendekat, termasuk kita sebagai keeper mendekat gitu ya. Mereka bisa ngekick, dan itu bikin gatel. Kalau kena selaput lunak kayak mata, hidung, itu gatel perih gitu ya, boleh dikatakan mengganggu. Nah, kalau yang dunia lama atau old world, mereka nggak ada urticating setae atau urticating hair gitu teman-teman. Mereka benar-benar ngandelin venom yang poten gitu ya, racun yang istilahnya high venom gitu ya sebutannya gitu, racun yang poten. Atau mereka punya speed yang gila-gilaan, atau keduanya, kombinasi kedua. Jadi udah gerakannya cepet, racunnya juga poten gitu ya, high venom. Cuman jangan khawatir teman-teman, keep in mind bahwa hingga saat ini gitu ya, nggak ada laporan atau catatan medis yang istilahnya melaporkan atau menyatakan bahwa ada seseorang meninggal karena racun tarantula gitu. Jadi sebenarnya secara toxic gitu atau fenomnya gitu, tarantula itu racunnya tidak cukup kuat untuk membunuh manusia gitu ya. Kecuali misalnya nih, memang ada alergi terhadap racunnya kah gitu ya, atau memang dia ada kelainan apalah ya, itu tadi gue bilang alergi, atau mungkin yang digigit anak kecil terus kebetulan tarantula gigit gede gitu misalnya gitu ya, kita nggak tahu. Cuman sampai saat ini belum ada. Oke, ada Om Ayang di chat. Hai Om Ayang. Ya, oke, kita lanjut. Jadi kalau dibilang yang mematikan tuh apa, sebenarnya gigitan-gigitan dari laba-laba sebenarnya, bukan tarantula gitu ya. Karena tarantula baik lagi seperti video yang minggu lalu gue bilang, mereka itu adalah hewan yang cenderung justru akan melarikan diri kalau memang merasa terganggu gitu. Mereka cenderung lari gitu ya, cenderung kabur gitu ya. Makanya tarantula old world gitu ya, itu tadi rata-rata tarantula yang cepet gitu ya lari. Kita suka bilang istilahnya adalah bolt. Mereka nge-bolt gitu, bolting atau sprint gitu ya. Mereka sprint, jadi lari cepet tapi pendek-pendek gitu. Nah, oke. Sekarang kalau bicara tentang tarantula beginner, maka kita set rules-nya dulu nih. Menurut teman-teman, apa sih tarantula beginner gitu ya? Dan gue mau coba. Nah, gue ada launch polling teman-teman. Mungkin teman-teman di layarnya bisa lihat gitu ya. Gue launch polling, kriteria tarantula beginner tuh apa sih gitu ya? Apa sih? Apakah harganya harus murah atau terjangkau? Atau harga nggak masalah ya kan? Ya, yang penting gue butuhnya kalem gitu. Atau ada pihak ketiga nih, gue harga nggak masalah, kalem atau galak nggak masalah, yang penting murah gitu ya. Harga nggak masalah, yang penting murah, ya oke lah ya. Ya, jadi kriterianya teman-teman, menurut teman-teman apa? Gue ada kirim polling barusan gitu ya, teman-teman bisa cek mungkin di layar teman-teman muncul. Oke, jadi coba teman-teman isi pollingnya gitu ya. Harusnya sih muncul nih, cuman di layar gue nggak bisa lihat, sorry to say. Ya, oke. Sekarang kita kalau di bayangan gua, ataupun berdasarkan dari pengalaman gua gitu ya, sekitar 4 tahun lalu mulai tarantula, itu yang pasti ya gue cari yang murah. Kalau bisa yang murah,
warnanya bagus gitu kan, murah, warnanya bagus, dan boleh dikatakan apa ya, karena balik lagi gini, awal kali kita miara tarantula kita kan masih learning by doing gitu ya teman-teman ya, masih belajar. Jadi yang pasti harusnya tarantula pemula itu yang gue pikirin adalah murah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita salah piara, terus amit-amit nih ya, amit-amit tarantulanya mati gitu ya, kita nggak nyesek-nyesek amat gitu ya. Lo kebayang, maksudnya harga tarantula tuh bervariasi banget teman-teman gitu ya. Kalau nanti teman-teman terjun ke hobi ini, jangan kaget kalau ukuran, ada tarantula yang common ukuran 1-2 cm mungkin harganya sekitar ya di bawah 100.000 gitu ya. Tapi ada sling yang rare hingga harganya tuh jutaan gitu ya, bisa 1, bisa 2, dan itu sling loh ukurannya. Ukuran sling itu, oh ya buat teman-teman yang istilahnya baru mau belajar tarantula, sling apaan lagi bang? Nah, sling itu adalah singkatan teman-teman dari spiderling. Oke, spiderling artinya adalah, kita bisa bilang itu sebuah sebutan untuk size tarantula yang memang masih kecil banget. Jadi tarantula itu kan ada tahap ininya ya, pertumbuhannya gitu ya, mulai dari egg sac gitu ya, kantung telur, terus dia jadi EWL. EWL itu adalah egg with leg gitu ya, telur dengan kaki, egg with leg. Setelah itu sebenarnya kalau mau bahasa yang lebih tepatnya adalah kita hitung moltingnya. Jadi first instar, second instar, third instar. Yang miara exotic pet udah paham deh nih gitu ya, yang miara centipede, kelabang gitu, yang miara scorpion, kalajengking, udah paham nih instar kayak gini nih. Jadi first instar, second instar, third instar gitu. Dan tapi itu semua fasenya sebenarnya masih kita bisa bilang fasenya boleh dikatakan sling gitu ya. Ukurannya 1, 2 cm, 3 cm gitu. Dan ini kategori sling ini akan tergantung banget dengan full size growth-nya. Contoh, di tarantula itu ada istilah dwarf gitu ya, dwarf tarantula atau tarantula kerdil. Nah, tarantula dwarf ini biasanya yang memang full size-nya tuh tumbuhnya udah full gitu ya, udah full growth, udah tumbuh penuh, itu bisa di bawah 10 cm. Jadi kalau kayak gitu berarti katakanlah dia 10 cm udah full, berarti kan kalau dia udah ukuran 4 cm gitu ya, itu nggak bisa dibilang sling, mungkin udah di kategorinya juvenile gitu ya. Juvenile itu adalah kategori selanjutnya dari sling. Jadi sebenarnya kalau dibilang 4 fase terbesarnya adalah adult, sub-adult, juvenile, dan spiderling atau sling gitu ya. Itu gampangnya aja. Kalau memang kalian misalnya, kalau gue sendiri juga sama, gue juga kalau tarantula gue baru beli, gue jarang nanya ini udah instar ke berapa gitu. Biasanya gue cuma lihat, oh baru ukuran ya 3 cm, 4 cm, oke lah ini sling gitu ya. Biasanya gue gituin. Kalau dia udah 5 ke atas sampai katakanlah 7 cm, 8 cm, kita boleh bilang itu juvenile gitu. Ini untuk istilahnya kita balik lagi, tarantula full growth itu berapa? Misalnya dia katakanlah Brachypelma grammostola gitu ya, itu kan average-nya itu ada di angka 15 cm full growth gitu ya. Kita udah ngomong itu adult. Jadi kalau udah 15 cm full adult-nya berarti katakanlah mundur ke sub-adult-nya berarti sekitar 12, 11, 13 gitulah ya, kurang lebih. 10 juga kadang masuk dibilang sub-adult. Di bawah 10 berarti juvenile gitu. Nah, jadi teman-teman balik lagi nih, harga itu akan ngikutin sama ya dengan semua maksud gua semua barang juga perlakuannya sebenarnya kayak gini. Makin rare barang itu makin mahal biasanya gitu ya. Nah, kalau di tarantula ini agak beda sama misalnya reptil gitu ya. Kalau reptil orang prefer male atau jantan, sedangkan tarantula kebalik teman-teman. Tarantula itu justru orang prefer untuk koleksi adalah mereka cari female. Kenapa? Baik lagi nih, ini sebenarnya masih ada materi yang gue bahas hari ini masih nyambung dengan materi minggu lalu ya, tentang how to start gimana cara mulai miara tarantula, how to start to keep a tarantula gitu ya. Jadi kenapa female? Karena di dunia tarantula female itu biasanya ya, jadi ada genus-genus tertentu yang male-nya lebih cakep ya, kayak male lebih cakep jauh gitu ya. Oke, tapi kalau biasanya itu tarantula female yang lebih cakep secara warna gitu, kita bicara warna. Oke, terus yang kedua, female itu umurnya bisa lama teman-teman, bisa belasan tahun. Makanya minggu lalu gue bilang, kalau kita mau start keep tarantula, ingat bahwa ini adalah boleh dikatakan komitmen pemeliharaan jangka panjang. Kenapa? Karena ya belasan tahun, umur female itu bisa sampai 15, ada yang bilang sempat ada yang sampai 20 tahun gitu ya. Jadi range-nya di sepanjang itu gitu ya, 15, 20 tahun, 10 tahun kayak gitu. Jadi bukan sama kayak kita miara anjing kan juga sama ya, bisa 10 tahunan gitu ya, kayak gitulah. Jadi jadi karena female umur lebih panjang, warna lebih cakep, badannya atau size-nya lebih besar gitu ya, maka dia akan cenderung lebih mahal gitu. Jadi kalau teman-teman ketika nyari sling gitu ya, biasanya sling itu masih unsex. Unsex itu adalah sebuah istilah bahwa ini tarantula belum diketahui jenis kelaminnya, male atau female kan gitu ya, unsex. Nah, sling unsex ini baik lagi kalau teman-teman ke topik kita bahwa kita mau nyari beginner tarantula, berarti
mau nyari yang gimana nih? Oke, kita tadi udah set kriterianya, misalnya saya mau nyari yang murah bang gitu ya, yang murah, yang common, terjangkau gitu ya. Terus kalau bisa, karena ini baru pertama kali, gue akan anjurkan New World. Kenapa New World? Karena memang New World ini tarantula dunia baru atau New World yang tadi kita bahas adalah sejenis-jenis tarantula yang boleh dikatakan less agresif ya, lebih kalem, less agresif, dan venomnya pun secara secara poten venomnya itu dia low, rata-rata low gitu ya. Gue nggak pukul rata semua low, tapi rata-rata low. Oke, jadi itu dulu nih patokan kita. Oke, berarti gue nyari misalnya untuk tarantula pertama gue akan nyari yang low venom, kalem, pemeliharaannya relatif mudah gitu ya, pemeliharaan relatif mudah, terus low venom, kalem, pemeliharaan relatif mudah, murah atau terjangkau gitu ya, dan New World, warnanya cakep gitu. Oke, sekarang kalau udah kriteria udah kita tentuin, kita bisa mulai hunting teman-teman. Beberapa rekomendasi yang gue bisa kasih di Hai Bro Likar dan Bang Yup. Terima kasih sudah join. Oke, kita lanjut aja. Beberapa rekomendasi yang bisa gue kasih adalah teman-teman, salah satunya yang paling terkenal adalah dari genus Grammostola dan genus Brachypelma. Oke, sedikit mundur. Genus itu adalah kalau teman-teman belajar taksonomi gitu ya, tahu kan Animalia, kingdomnya Animalia, ntar turun ke apa ya, gue juga nggak sampai ke sana banget sih. Cuman patokan kita adalah genus dan spesies. Spesies adalah benar-benar menunjukkan spesiesnya itu sendiri, jadi cuma satu spesies gitu ya. Sedangkan kalau genus itu biasanya keluarganya lebih besar lagi. Kayak contoh, manusia kan Homo sapiens, Homo itu genus, sapiens itu spesies gitu ya. Jadi kalau gue bilang genus, berarti ini ada keluarganya nih. Kayak contoh, genusnya Brachypelma gitu ya. Ini gedeannya nih Brachypelma. Terus sekarang udah dipecah, ada Brachypelma, ada Thyltocatl. Oke, nggak usah bingung dulu, dengerin dulu aja. Brachypelma, Thyltocatl. Terus dari sini pecah lagi. Thyltocatl tuh ada Vagans, Kahlenbergi gitu ya. Brachypelma ada Albicep, Bohme, Hamori, macam-macam. Nah, intinya genus yang gue sebut ini, kita bahas Brachypelma dulu dengan Thyltocatl, pecahannya gitu ya. Genus ini adalah terkenal dengan genus yang itu tadi, kalem. Oke, perawatannya mudah ya. Perawatan mudah di sini gamblangnya gini teman-teman. Genus ini adalah genus-genus yang bisa hidup di iklim tropis di Indonesia. Oke. Kalau gua selalu bilang ke teman-teman gue, bisa nanya, ini kalau gini settingnya gimana, ini settingnya gimana. Kalau buat Brachypelma Grammostola itu sebenarnya gampang. Selama lu nyaman pakai kaos gitu ya, mereka juga nyaman. Gitu aja. Gitu. Jadi itu thumb rules, tapi nggak bisa diaplikasi ke semua ya teman-teman. Maksudnya ini kita lagi bahas di genus ini gitu ya. Brachypelma Thyltocatl. Oke, itu paling gampang. Kenapa? Balik lagi. Setting care sheet-nya boleh dikatakan mudah. Gitu ya. Mereka adalah jenis terestrial, ground dweller. Oke. Mereka jarang ngumpet kalau udah mulai. Jadi hampir semua tarantula itu ketika ukuran sling juvenile mereka cenderung burrow. Kenapa? Karena mereka ngerasa insecure dan misalnya mereka badannya mungkin masih kecil segala macam. Jadi banyak predator gitu. Itu insting alami mereka. Tapi ketika udah mulai adult gitu, mereka akan jadi seekor tarantula yang cakep banget buat display. Oke. Itu untuk Brachypelma dan Thyltocatl. Jadi kalem iya. Kenapa bilang kalem? Karena balik lagi. Tadi kita bilang New World itu rata-rata kalem. Gue ambil contoh. Ini gue punya yang mana ya? Nah, ini bentar ya. Gue ambilin dulu. Contoh deh. Ini kita biar nggak dengar celoteh aja gitu. Kita sambil ceki-ceki. Nah, ini adalah tarantula dari genus Brachypelma, spesiesnya Bohme. Oke, gue turunin dikit, sorry, salah. Turun ke sini. Iya. Oke. Nah, teman-teman lihat barusan dia tuh kick hair ya. Bentar, kalau gue bisa arahin kameranya lebih di bawah. Ini maksimal. Oke. Siap. Biar lebih nyaman, gue nyalain lampu dulu teman-teman ya, biar teman-teman bisa ngelihatnya lebih jelas. Oke, ini lampunya gue turunin. Lampunya jatuh. Aduh. Oke, iya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dia barusan ngekick ya, kick hair. Jadi buat tarantula yang model kayak Bohme gini, kebetulan kalau di gua jatuhnya itu nggak di kulit tuh nggak terlalu gatal atau gimana. Dan ini kalau teman-teman lihat dia baru saja molting atau ganti kulit, gitu ya. Baru aja ganti kulit nih. Oke, jadi tipikal tarantula kayak gini nih, boleh dikatakan dia cenderung kalem. Oke, dan size-nya itu lumayan gede. Ini kalau gue coba handling ya teman-teman. Baik lagi, nggak semua tarantula bisa di handling. Jadi
please teman-teman juga harus kenal karakternya. Makanya ini kita ngomong yang kalem-kalem gitu ya. Oh, dia nge-kick terus. Gak apa-apa, kita pelan-pelan coba dorong. Ya, tuh mundur. Nah, gini teman-teman. Jadi no, jangan lari. Aduh, lagi demen larian rupanya. Anaknya aktif ya bun. Oke, stop. Nah, sip. Kayak gini. Sih, dia bisa, kita boleh katakan cukup kalem gitu ya kalau untuk handling kayak gini. Walaupun gua disclaimer dulu, please do not try this for fun gitu segala macam, karena ketika handling sebenarnya yang lebih bahaya adalah si tarantulanya daripada kitanya gitu ya. Kayak tadi lu lihat dia gesit banget dan hampir aja jatuh gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati banget, kita nggak tahu tekniknya atau belum terbiasa, terus kitanya guguk, dianya jatuh, kemungkinan abdomennya ini nih ya, abdomen ini bisa rupture teman-teman. Abdomen adalah bagian perutnya nih, ini bisa pecah, bisa rupture. Oke, jadi teman-teman, salah satu yang gue mau kasih lihat sebenarnya di sini adalah bahwa salah satu genus dari tarantula yang kalem, Brachypelma, ini contohnya adalah Bohmei. Gue sebenarnya ada Hamori juga, cuman Hamorinya lagi pre-molt, jadi gue nggak berani keluarin. Oke, karena ini dia lari-larian, gue balikin aja dulu. Stay there. Wow, nge-kick mulu. Oke. Back at me. Nah, ya. Cuman balik lagi, kalau di Bohmei termasuk boleh dikatakan tarantula yang common, harganya pun cukup terjangkau teman-teman. Teman-teman bisa cek di seller-seller yang yang istilahnya udah rekomend gitu ya, udah proven gitu ya. Gua ngomongnya proven. Kayak kemarin soalnya kan gue sempet kasih tips teman-teman, kalau mau mulai merah tarantula, cari sellernya yang proven gitu ya, yang track recordnya jelas gitu ya. Contohnya, misal gue mau sebut contohnya nih, tadi ada teman-teman gue yang hadir di sini, ada Beli Gede, ada Bang Juk, terus tadi ada Likar gitu ya. Nah itu mereka boleh tuh di kontak gitu, cari kontaknya segala macam. Kalau mau cari tarantula, ada juga Rio, ada Mingcu gitu ya, macam-macam. Om Ayang tadi juga, dia juga gue boleh rekomendasi mereka sebagai seller yang mereka tahu apa yang mereka bikin gitu ya. Jadi tip minggu lalu gue pernah bilang bahwa lu salah pilih seller, men. Bisa-bisa dia packingnya salah. Ujung-ujungnya kemarin tuh di grup kita gitu sempat ada obrolan gitu ya. Itu tarantula segede tadi, oke, dia packingnya salah. Abdomennya udah kayak kerak telur teman-teman. Semua cairannya nempel di dinding, gila itu. Kita yang ngelihat aja ngenes gitu ya, maksudnya aduh ini tarantula cakep, tapi karena sellernya asal ya matinya mengenaskan gitu di pengiriman segala macam ya. Terlepas dari bahwa sellernya kasih garansi dead on arrival atau garansi DOA gitu ya, tetap aja kan ngenes ininya gitu ya. Jadi untuk tarantula beginner, gue akan rekomend Brachypelma genusnya, mulai dari yang harganya istilah terjangkau di pasaran gitu ya, yang common banyak gitu ya, yang banyak available tersedia tuh, mulai dari yang tadi Bohmei, Hamori kalau teman-teman ada yang aduh jangan deh lagi pre-molt, soalnya lagi pre-molt gue nggak mau ganggu gitu. Biasanya kalau lagi pre-molt itu tarantula gampang stres. Ada Hamori tadi, ukurannya lebih gede dari yang tadi gitu ya. Kalau teman-teman di IG gue tuh pernah lihat anak gue megang Hamori itu sampai 2 tangan gini saking gedenya, cuman dia lagi pre-molt gitu. Oke, ada Bohmei, Hamori gitu ya. Terus kalau yang mau terjangkau lagi di kalangan Brachypelma ataupun Triltocatl gitu ya, karena dulunya mereka Brachypelma dan Triltocatl ini adalah satu genus tadinya, cuma sekarang di split. Oke, bisa cari Triltocatl vagans atau Triltocatl albopilosum. Nah, albopilosum juga ada 2, ada Honduran, ada Nicaragua gitu ya. Itu juga mostly kalem. Ada itu. Terus kalau mau Grammostola, teman-teman bisa cari yang common itu either Rosea, minggu lalu gue kasih lihat, itu adalah tarantula pertama gue dari Coaldo 8 kaki 8. Oke, ada Rosea ataupun Grammostola pulchripes gitu ya. Pulchripes juga gue kebetulan ada di sini. Sorry. Cuman kayaknya dia ngumpet teman-teman. Ini juga salah satu tipe tarantula beginner yang gue bisa rekomendasikan gitu ya. Nah itu. Kayaknya tapi lagi nggak keluar teman-teman. Kita coba kasih lampu. Dia lagi ngumpet kayaknya. Nggak pre-molt sih, karena dia baru molting. Ini AF udah pernah bertelur. Dia moltingnya udah lagi, sorry, terakhir molting itu sekitar 3 bulan lalu gitu. Dan AF itu rentang moltingnya jauh ya teman-teman. Sorry, ini kayaknya dia lagi ngumpet. Ya udah, kita akan biarkan dia nggak ganggu. Pulchripes ini termasuk tarantula yang sering nongol di film teman-teman. Kalau teman-teman ingat Home Alone, bukan ingat lah ya, tahu lah ya film Home Alone.
Home Alone itu kan ada adegan di mana si Kelvinnya itu kan melepas seekor tarantula ke pencurinya gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, itu tarantulanya punya kaki dengan ring emas. Nah, itu Grammostola pulchripes gitu. Jadi seringkali tarantula tuh dianggap nih kayak gue mulai gatel. Seringkali tarantula tuh dianggap serem karena balik lagi appearance mereka di film-film tuh selalu film-film yang genrenya horor gitu ya, yang genre ya intinya kayak gitu. Jadi kita punya gambaran tarantula tuh serem ya, padahal nggak kayak gitu sih gitu. Kalau buat gue tarantula tuh lebih kayak yang New World gini ya, yang kalem-kalem tuh lebih kayak 8-legged puppies gitu ya, anak anjing dengan kaki 8 gitu. Kayak gitu. Oke, cuman balik lagi dengan genus-genus ini teman-teman, nggak semuanya masuk kategori terjangkau gitu ya teman ya. Yang gue nggak tahu kalau memang terjangkau lah, gue anak sultan gitu ya, monggo, oke. Buat anak sultan nggak masalah. Cuman kalau kalian mau sesuatu yang tetap kalem tapi nggak mau yang ece-ece gitu ya, maksudnya nggak mau yang common gitu ya, gue akan sarankan Brachypelma albiceps dan Grammostola pulchra teman-teman gitu ya. Albiceps nih ada ini emang cakep banget sih, dan secara warna dan dia juga sama kalem. Oke. Albiceps itu di common name-nya Golden Red Rum. Nah, jadi di tarantula teman-teman kita punya penamaan, ada common name, ada scientific name. Oke, tapi gue sangat amat menyarankan hafalin scientific name-nya gitu ya, biar kita nggak ketuker tarantula yang dimaksud tuh apa gitu. Oke. Wah, ini gue sesumbar nggak gatel, ternyata hari ini gatel. Habis ini pakai rosin. Ya gitu aja sih teman-teman kalau buat ininya. Ntar gue coba pancing albicepsnya keluar, mau apa enggak. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini albiceps, dia warna ininya kayak marun gitu ya, abdomennya, terus karapasnya kayak kekuningan gitu. Oke, dan ini balik lagi Brachypelma gitu ya, cenderung kalem, nggak pecicilan kayak yang Bohme kebetulan, yang ini jauh lebih kalem. Tapi ya gue nggak bisa bilang ini harganya murah teman-teman gitu ya, karena bagi sebagian orang yang baru main hobi ini termasuk tarantula yang cukup pricey gitu ya, cukup pricey dan cukup susah di pasaran. Oke, itu albiceps. Lalu kalau Grammostola tadi gue ada sebut, sebenarnya sih yang masuk sini pulchra, tapi sebenarnya di luar sana tuh banyak teman-teman Grammostola yang mahal gitu ya. Grammostola mahal, tapi tetap aja sifatnya gitu ya, bukan adalah boleh dikatakan kalem. Ini gue ada pulchra juga di sini. Ini adult female. Nah, pulchra ini teman-teman, kalau belum ada yang mau lihat kayak gimana, dia tuh hitam legam. Ntar gue turunin kamera gue. Pau. Oh iya. Oke, kelihatan nggak tuh? Tuh. Ini hitam legam, hitam doang gitu ya. Tapi yang bikin mahal adalah dia di breednya tuh susah. Gitu ya, breedingnya tuh susah dan warnanya cakep banget, hitam doang gitu. Oke, yang ini juga kayaknya lagi skitis, jadi kita nggak usah keluarin deh. Biasanya sih gua berapa kali handling, tapi ini lagi skitis hari ini. Kita cek temperamen dulu, pakai pop stick. Cek moodnya dulu. Kalau moodnya lagi nggak pengen diganggu ya udah jangan. Oke. Nah, selain tadi kita udah cerita selain tarantula yang istilahnya buat beginner, selain Grammostola, selain Brachypelma, Tiltocatl, apalagi? Oke, gue bisa saranin yang kalau teman-teman suka size yang gede ya, sukanya gue demen yang gede-gede, gue akan saranin Lasiodora, genus Lasiodora. Ada Parahibana, Klugi, sama ada gue punya Difficilis ya. Jadi Lasiodora itu juga salah satu spesies yang sekarang nih diklaim sebagai spesies tarantula keempat terbesar gitu ya, karena urutan 1, 2, 3-nya ada di genus Theraposa, Styrmi, Blondi, dan Aposis. Oke, jadi genus Lasiodora juga boleh. Yang banyak beredar di Indonesia adalah Lasiodora Parahibana. Sebagai gambaran aja, max size-nya gitu ya, ukuran maksimal dari tarantula ini bisa mencapai ukuran 20 cm up gitu ya. Jadi bisa gede banget gitu ya. Walaupun nggak segede Blondi maupun Styrmi, tapi untuk Lasiodora tuh ukuran 20 tuh ya udah wajar segitu. Bentar nih, laptop gue ke freeze. Ya. Oke, tadi kita udah sebut ada Brachypelma, Tiltocatl, ada Grammostola, ada Lasiodora. Kalau mau nyari yang lebih cakep lagi warnanya ada nggak bang? Ada. Gue akan rekomen Chromatopelma cyanopubescens. Susah nama latinnya. Tapi kalau kita di pasaran nyebutnya adalah GBB, Green Battle Blue, gitu ya. Itu dia punya karapas warna kayak hijau Tosca, kakinya biru, abdomennya kayak model kayak Vagans gitu, merah-merah marun. Itu hampir oranye ya, hampir oranye, lebih bright ya soalnya. Gue ada di sini. Cuman yang ini juga kayaknya mulai primo teman-teman, jadi gue nggak akan keluarin.
biasanya sih bisa di handling juga gitu ya, karena balik lagi mereka sebenarnya cukup, secara urusan kalem mereka cukup kalem. Aduh, nyangkut dong. Nah, dan mereka cakepnya adalah webbingnya tebel teman-teman. Buat GBB itu salah satu tarantula dengan apa, heavy webber gitu ya. Ini dia lagi ngumpet, aku teman-teman lihat tuh webbingnya ya, dia bangun webnya banyak banget nih ya. Kalau gua turunin aja deh biar nggak terlalu jomplang. Nah gini, oke, ini web semua sih gitu ya, webbingnya tebel banget. Dan ini gue susah kalau ngarahin kamera ke sini, takutnya. Kita coba deh ya, kita coba. Bisa nggak? Wah, nggak mau kan, gimbalnya nggak mau. Gimbalnya nggak dapat sudut gimbalnya. Oke, teman-teman bisa cari Green Battle Blue GBB atau Chromatopelma cyanopubescens di Google gitu ya. Teman-teman bakal lihat gambar yang cakep-cakep gitu ya. Di IG gue juga ada, teman-teman bisa cek itu. Oke, selain GBB itu dari tadi kan gue cerita tentang tarantula yang terestrial ya teman-teman ya, terestrial. Terus yang GBB ini heavy webber. Sebenarnya kalau yang lain gimana bang? Ada nggak kalau mau ditambahin gitu ya? Mungkin terestrial yang jarang orang dengar adalah genusnya tuh Eupalastus ya, Eupalastus campestраtus kalau nggak salah. Gue inget spesiesnya adalah campestраtus, cuman genusnya gue lupa sebutannya Eupalastus atau apa ya. Mungkin teman-teman ada yang inget bisa komen. Itu juga salah satu tarantula yang kalem, Eupalestrus ya, thank you Gea, Eupalestrus. Nah jadi itu juga salah satu tarantula yang kalem dan ya lemot gitu ya. Itu pun salah satu tarantula yang istilahnya docile lah gitu ya, kalem kayak gitu. Itu juga gue mention dia. Terus kalau mau yang burrower ada nggak? Nah sebenarnya gini teman-teman, kalau ngomong burrower nih ya, burrower untuk beginner nih agak mungkin akan ada pro kontra gitu ya. Tapi gue akan masukin OBT, Orange Baboon Tarantula atau Pteronocilus murinus. Kenapa? Karena kalau dibilang kriterianya nih ya, tadi dia OBT itu gampang didapat, ya aman. Oke, warnanya cakep, oranye terang. Namanya udah orange baboon gitu ya, atau ada plesetannya adalah orange by titing. Nah, ini orange by titing ini nih. Kenapa sampai dia dapat julukan orange by titing gitu? Karena kita bahas dulu nih ya, kenapa gue masukin dia sebagai kriteria tarantula beginner gitu ya. Yang pertama tadi aman, warnanya bagus, heavy webber. Oke. Namun, sorry, lagi perawatannya gampang. Jadi OBT ini teman-teman ada salah satu tarantula yang boleh dikatakan lu mau setting terestrial, kasih ranting-ranting, dia akan web. Lu mau kasih settingan burrower tanah dalam, lu kasih primate burrow gitu ya, lubang buatan dulu gitu ya buat sebagai permulaan, dia akan ngeburrow. Oke. Ada cuman ini, dia adalah masuk keluarga dunia lama atau old world. Yang artinya secara venom dia cukup poten. Gerakannya cepet, dan ini adalah salah satu tarantula yang pernah kabur di tempat gua gitu. Ketemu sih 3 hari kemudian gitu ya, udah nge-webbing. Tapi pas dia kabur tuh asli men, gila. Itu dengkul bergetar rasanya. Nih gua ada nih OBT di atas. Ambil dulu ya, bentar. OBT. Nah, ini secara size dia standar lah ya. Paling gedenya 14 gitu ya, 15. Terus ini dia nge-web di belakang gitu. Tuh. Web di belakang. Ini gue bikin settingannya begini. Jadi ya ini salah satu settingan info yang gue suka sih gitu. Jadi gue kasih fake tree gitu ya, fake bonsai. Terus ada ini patung Sleeping Buddha, depannya ada ya patung penjaganya. Gue demen aja settingan kayak gitu. Nah, cuman yang ini agak riskan gitu ya kalau gue buka, apalagi kalau handle sih enggak deh. Kalau handle enggak. No. Kalau yang ini gue lebih mementingkan keselamatan diri gue dan keselamatan si tarantula, gue nggak akan handle. Tapi ini salah satu yang gue rekomen. Kenapa? Karena gini teman-teman, dia ini salah satu tarantula yang perawatannya gampang banget. Kenapa? Bandel. Oke, teman-teman mau setting dia kering, ayo gitu ya. Setting kering ini dalam artian bukan berarti sama sekali nggak dikasih minum ya, jangan ya teman-teman ya. Tarantula itu juga makhluk hidup, semua makhluk hidup butuh air. Oke, jadi di settingnya istilahnya kering dalam artian gue tetap kasih water dish. Ini ada water dishnya di sini. Nah tuh kelihatannya water dishnya. Nah gue tetap kasih water dish, tapi gue bikin setting kering gitu ya. Dibikin setting agak lembab kayak burrower pun jadi gitu. Dan dia salah satu tarantula yang ya itu tadi gue bilang sebenarnya nggak gampang mati gitu ya. Kalau sampai ada OBT mati gara-gara salah setting kandang, itu berarti sih salahnya banget gitu ya. Gila, OBT sampai mati gitu gara-gara kesalahan setting kandang gitu ya. Ya OBT sih. Jadi kalau teman-teman mau ada pro kontra nih, monggo silakan di komen. OBT kenceng but emang. Baik lagi karena tadi gue bilang dia old world gitu ya. Old world itu memang rata-rata speed demon, tukang ngebut gitu ya, ugal-ugalan kalau udah lari gitu. Jadi
ya gitu deh. Cuman bagi gue dia termasuk salah satu tarantula yang istilahnya apa ya, buat kita kayak istilahnya oke lah, gue mau mulai masuk ke dunia old world nih, pilihannya apa sih gitu ya. Nah yang boleh gue kasih rekomen adalah OBT. Lu kalau mau cobain old world pertama kali, OBT gitu ya, karena ya itu tadi kriteria kita udah sebutin semua gitu ya, minus dengan kencengnya dan racunnya ya. Tentu aja itu kan balik lagi ya, itu kita sebagai kiper tarantula selalu cek dulu untuk care sheet atau husbandry, cara-cara piaranya gimana sebelum kita beli gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau beli darlingi, kita udah baca dulu nih, atau OBT gitu, kita udah baca dulu nih tarantula gimana sih cara miaranya segala macam, butuh settingannya kayak apa, atau tanya-tanya di forum, monggo silakan gitu. Jadi ketika tarantula datang, kita jangan baru gerabak gerubuk, oh gue mesti nyari gue mesti nyari ini gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke, tadi udah kesebut darlingi. Jadi tarantula grower berikutnya yang untuk pemula gitu, gue boleh rekomen adalah darlingi gitu ya, Ceratogyrus darlingi. Ini salah satu tarantula yang unik karena dia punya semacam tanduk di karapasnya gitu, jadi kayak kepalanya bertanduk. Oke, ini juga salah satu yang common, perawatannya mudah, harganya terjangkau, relatif terjangkau lah, murah gitu ya, miaranya gampang. Terus yang pasti dia obligate grower atau dia harus model yang fosorial. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak darlingi ya kokopitnya tebelin gitu. Oke, tadi kita udah cerita fosorial. Sorry nih kalau untuk fosorial atau grower gitu ya, rata-rata old world sih setahu gua gitu. Kalau Kochiana brunipes grower juga iya, kobru, cuman gua nggak punya kobru saat ini. Adanya Formosus. Oke, kobru juga boleh tuh buat pemula gitu ya, itu juga oke. Oke, cuman kobru kayaknya lebih gampang nyari OBT atau darlingi ya daripada kobru. Kobru tuh Kochiana brunipes teman-teman. Kita kadang-kadang di forum suka nyingkat nama biar nggak kepanjangan kayak Eupalestrus campes 100 tuh, kita biasa bilangnya Ekampes gitu ya. Oke, tadi fosorial udah, dan rata-rata fosorial sebenarnya sih old world teman-teman. Jadi kalau dibilang beginnernya apa ya, paling gue rekomen yang tadi gue sebut gitu ya, fosorial. Terus kalau kalau terrestrial tadi banyak ya, tadi yang kita udah bahas. Sekarang Arbo ada nggak yang kira-kira buat pemula? Balik lagi ini akan jadi pro kontra. Oke, pro kontranya kenapa? Karena gue kalau soal bilang kalem, soal bilang warnanya cakep, ya gue akan merefer kepada genus Avicularia dan Caribena. Oke, balik lagi ini dulunya adalah genus yang satu, Avicularia, terus dipecah jadi ada Avicularia, ada Caribena. Nah, cuman teman-teman, in terms of husbandry, perawatannya ini tricky. Avicularia ini tricky gitu ya. Saat ini gue ada Juruensis, Minatrix, Laeta, kemarin versi color baru mokat. Oke, minggu-minggu lalu. Nah itu triknya kenapa? Karena mereka butuh cross fan, lu butuh pay attention to the enclosure gitu ya. Lu pastiin dia cross fan, aliran udaranya bagus, pastiin water dish-nya yang kalau bisa yang gedean gitu ya. Mereka nggak butuh banyak substrate karena hampir boleh dikatakan mereka jarang turun. Mereka akan nge-webbing di bagian atas, mereka heavy webber teman-teman. Jadi pertama, husbandry-nya Avic ini tricky. Oke, that's why pasti pro kontra kalau gue bilang dia beginner. Yang kedua, harganya men. Harganya lumayan. Ya, setahu gue Avic pokoknya nggak ada yang murah. Lu udah masuk di Avicularia atau Caribena, mahal-mahal gitu ya, boleh dikatakan mahal. Oke, jadi kalau sampai lu salah piara, ya mokat lumayan sih gitu ya, anggap aja buang duit sekian juta gitu. Oke, cuman kalau in terms kalem, iya dia kalem. Avicularia tuh rata-rata, atau Caribena tuh rata-rata jumpy, tapi bisa di handle sih gitu ya. Berapa kali gue handle Juruensis, ya kalau memang dia yang merasa kayak terancam, tend to jump gitu ya. Dia punya tendensi untuk jumpy, lompat-lompat gitu ya. Cuman ya itu, kalau arboreal mungkin ada teman-teman yang mau suggest arboreal yang istilahnya cocok buat beginner apa gitu ya. Kalau dibilang Gea suggest Pulcher, ya Pulcher bisa, Pulcher juga oke. Cuman kalau Pulcher setahu gue cepet juga deh, Salmopeus kan, genus Salmopeus ya. Gue sempat punya Irminia, Cambridgei ada di atas, Pulcher. Nah, seruan Poki, ya setuju ya. Kalau dibilang Poki ya, Poki dan Poki yang sorry. Buat yang belum kekejar, Poki itu adalah sebutan singkat kita untuk Pukiloteria. Itu genus, teman-teman. Ya, genus tree spider. Pukiloteria itu banyak macamnya, tapi yang boleh dikatakan common di Indonesia itu ada Regalis, ada Formosa, dan paling yang banyak orang suka nih cakep adalah P metallica atau Pukiloteria metallica. Kenapa? Karena warnanya tuh biru ya, ada strip-strip kuning, di abdomennya ada garis bukan garis, kayak pattern gitu ya, kayak pattern warna hitam putih. Teman-teman coba googling deh,
P titik Metallica gitu aja tulisnya biar gampang. Kalau Pucillatoria tuh gimana tulisnya gitu ya, gampangnya P titik Metallica gitu ya, tarantula. Nah itu pasti teman-teman lihat, itu stunning gitu ya. Cakep banget colorationnya ya, pewarnaan abdomennya cakep banget, dan dia cukup common di Indonesia gitu ya. Jadi itu juga boleh kalau dibilang cocok nggak buat beginner, gue agak ragu sih, karena balik lagi gini, secara speed ya mereka juga speed demon gitu ya, cepet gerakannya, terus racunnya juga cukup poten, tapi soal warna segala macem cakep ya. Ya balik lagi, kalau gue sih gue nggak bilang Pukis untuk beginner ya, balik lagi karena ya itu tadi, cuman secara perawatan atau husbandry, Pukis itu termasuk yang gampang sih dirawatnya gitu ya sampai gede. Gue saat ini cuma punya 4, Metallica, Regalis, Formosa, sama Rufilata saat ini. Pengennya sih ngumpulin ya, cuman duitnya belum kekumpul. Oke, itu tadi adalah rekomendasi gue untuk beginner tarantula, buat teman-teman yang mungkin lagi ngincer-ngincer mau nambah tarantula gitu ya, ataupun mau baru mau beli gitu ya. Monggo do your own research gitu ya, cari-cari di Facebook. Kita kan juga di Facebook banyak ya grup-grup tarantula Indonesia. Oke, terus di WhatsApp grup, Instagram. Oh ya, Instagram kalau mau coba cek juga bisa. Instagram gua adalah @spider9, Sierra, Papa, Yankee, Delta, angka 3, Rambo 9 atau Romeo 9 gitu ya. Jadi Spider9, nanti kalau memang mau nanya atau mau lihat-lihat, biasanya gua ada update posting gitu ya, baik itu unboxing, baik itu feeding dan lain-lain. Oke. Gua rasa itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih yang udah nyimak, dan kita akan balik minggu depan dengan topik-topik lain. Oke, ya, gimbalnya mati. Oke, sorry.